Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak semuanya dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini Pak Tuhan akan membahas materi bab yang kedua, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, baik anak-anak, silahkan kita awali dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ada tujuan pembelajaran dan ada peta konsep. Ini di buku kalian ya. Nanti bisa dilihat. Terus kemudian tujuan pembelajaran untuk materi bab yang kedua ada 5 ya. Yang pertama pengertian, kemudian dalilnya, yang kedua, yang ketiga contohnya, yang keempat hikmahnya, kemudian mempraktekkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian ingat ya, atau tahu dari informasi siapakah beliau itu yang dilantik. Dia adalah Presiden Indonesia. Dia adalah Bapak Pembangunan Bangsa, ya, Pembangunan Indonesia, dikenal dengan Bapak Pembangunan. Betul, dia adalah Bapak Muhammad Soeharto. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian jujur berasal dari bahasa Arab. Kalau kita ambil asyidqu. Orang yang berkata jujur disebut shadiq. Kemudian orang yang memiliki sifat karakter jujur disebut as-sidiq. Nah, kalian tahu siapa orang yang memiliki sifat as-sidiq? Dia adalah Abu Bakar as-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar as-Siddiq? Betul, Abu Bakar as-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Terus kemudian lawan dari jujur anak-anakku semuanya, ya, dari bahasa Arab al-kidhbu. Orang yang berkata bohong disebut kadzib. Orang yang terbiasa bohong disebut al-kadzab. Sebagaimana Musailamah al-kadzab. Kalian tahu siapakah itu Musailamah al-kadzab? Betul, Musailamah al-kadzab adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, ya. Terus kemudian pada masa Abu Bakar as-Siddiq dia diperangi oleh Abu Bakar as-Siddiq. Terus kemudian pada masa tersebut dikenal dengan perang Yamamah. Abu Bakar as-Siddiq memerangi ya kaum Riddat, salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan ini ya, semua itu selalu dihadapkan ke dua pilihan. Betul ya? Selalu dihadapkan ke dua pilihan. Kita ini hidup bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dua pilihan. Terus kemudian kita ini lurus atau belok. Itu juga dua pilihan. Kita ini laki-laki atau perempuan juga dua pilihan. Terus kemudian di dalam berbuat ya, di dalam berbuat kita ini akan mengikuti jalan yang lurus atau jalan yang fujur, itu juga dua pilihan. Jalan yang lurus berarti jalan yang takwa. Jalan yang fujur adalah jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini digambarkan di dalam sebuah hadis ya di slide ini bahwa seorang pedagang yang jujur ya, bersama para nabi, bersama orang-orang yang benar, bersama para syuhada.
Maksudnya adalah jika pedagang yang memiliki potensi berbohong di dalam perdagangannya, tapi ternyata dia tidak mau berbohong, dia bersungguh-sungguh dalam berdagang dengan kejujurannya, maka dia adalah mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena ketika dia berbuat baik, ya, perbuatan baiknya itu di depannya itu penuh dengan tantangan. Coba bayangkan ya, dia misalnya menjual handphone. Harganya waktu dia beli 500.000. Kemudian ada seorang pembeli bertanya, "Pak, ini harga aslinya berapa?" Dia mengatakan 700.000. Berarti dia bohong. Tapi kalau dia berani mengatakan ini harganya net 500.000. Terus kemudian dalam jual beli ini kami menjual harga 700.000. Luar biasa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam jual beli semacam itu. Luar biasa Rasulullah itu. Ini harganya sekian, Anda mau memberikan keuntungan kepada kami berapa? Pasti untungnya. Itulah penjual, ya, pedagang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadisnya menegaskan, barang siapa curang maka dia bukan termasuk golonganku. Curang dalam segala hal, ya, tidak hanya dalam perdagangan, tapi curang dalam segala semua tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ya, Rasulullah SAW dalam hadis selanjutnya, ya, bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu akan membawa ke kebaikan. Dan ingat, kebaikan akan membawa ke surga. Begitu juga wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jadi orang yang bohong akan membawa ke kesesatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang sesat, berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat aniaya, yahdi ilan nar. Akan membawa ke neraka. Nah, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah jujurnya. Hikmah orang yang berbuat jujur. Yang pertama, jujur adalah sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi. Perlu kalian ketahui bahwa para nabi itu memiliki sifat jujur, ya, syidik, amanah, tablik, fatonah. Syidik benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, ya, ajaran yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Kemudian syidik, amanah, tablik, fatonah. Fatonah itu bijaksana atau cerdas. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang. Orang yang berkata jujur itu lebih ringan daripada orang yang berkata bohong. Power, daya, energi yang dibutuhkan orang yang berkata jujur itu lebih irit daripada power, daya, energi yang dibutuhkan oleh orang yang bohong. Dalam batin, dalam pikiran, orang yang berkata jujur akan merasa tenang karena dia dalam posisi benar. Kemudian yang ketiga, membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Nah, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara agar memiliki sifat jujur? Sifat jujur dapat dilatih, dapat dikembangkan oleh kita dengan cara, ya, pertama, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kita. Iman itu ada 3 unsur, lisan kita, hati kita, perbuatan kita selaras, sebanding, tegak lurus, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, ya, itu iman. Takwa adalah sebuah tekad di mana seseorang memiliki kebaikan dalam berbuat. Dia menjalankan kebaikan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa bohong akan membawa keburukan. Jelas pasti kita sadar bahwa keburukan akan membawa ke bohong akan membawa ke keburukan. Kemudian menyadari bohong tidak akan dipercaya oleh orang lain. Menyadari bahwa jujur lebih ringan dari